Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Oke, kembali lagi dengan kelas IPS ya, dan bertemu lagi dengan Bu Dila. Hari ini kita akan melanjutkan untuk penjelasan materi di bab pertama kita, yaitu mengenai kondisi geografis dari dua benua yang ada di dunia. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai satu benua, yaitu benua Asia. Masih ingat dong materi mengenai benua Asia? Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai dua benua yang lainnya. Benua apa saja yang kita pelajari? Sebelum kita masuk ke materi, Bu Dila akan menayangkan dua gambar peta ya. Ada dua gambar peta yang akan Bu Dila tunjukkan. Peta pertama dan peta kedua. Coba kalian perhatikan. Peta pertama itu merupakan peta benua mana sih? Dan peta kedua itu merupakan peta benua mana? Langsung saja kita masuk ke materi pertama kita, yaitu mengenai benua Amerika. Coba carilah sebutan yang ditunjukkan untuk benua Amerika. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai letak astronomis benua Amerika. Masih ingat tidak apa itu letak astronomis? Nah, letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak benua Amerika yaitu berada pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayah benua Amerika yaitu kurang lebih 42,5 juta kilometer persegi, sehingga benua Amerika merupakan benua terpanjang di dunia karena membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Yang kedua adalah letak geografis benua Amerika. Kalian masih ingat apa itu letak geografis? Ya, letak geografis merupakan letak yang dilihat berdasarkan struktur yang berada di sekitarnya. Sehingga letak geografis benua Amerika yaitu berada pada dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik. Menurut Alfred Wegener, benua Amerika dulu pernah menjadi satu dengan benua Afrika. Dengan bukti yang pertama adalah adanya persamaan batuan. Yang kedua, bentuk pantai yang hampir sama. Dan yang ketiga, persamaan jenis flora dan fauna purbanya. Yang ketiga, yaitu mengenai batas wilayah benua Amerika. Oke, ini merupakan gambar peta benua Amerika. Batas wilayah benua Amerika di sebelah utara yaitu ada Samudra Arktik. Kemudian di sebelah timurnya ada Samudra Atlantik. Di sebelah selatan ada Samudra Pasifik dan Atlantik, sedangkan di sebelah baratnya ada Samudra Pasifik dan Selat Barat. Itu merupakan batas wilayah yang ada di benua Amerika. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pembagian wilayah di benua Amerika. Pembagian wilayah di benua Amerika terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada Amerika Utara, kemudian ada Amerika Selatan, dan yang ketiga adalah Amerika Tengah. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba kalian cari negara mana saja yang termasuk dalam wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Oke? Kemudian materi yang selanjutnya adalah benua Amerika berdasarkan kebudayaannya, ya, pembatasan
wilayah benua Amerika berdasarkan kebudayaannya nanti ada dua, yaitu ada Amerika Germania dan Amerika Latin. Amerika Germania merupakan kawasan yang sebagian besar penduduknya berkebudayaan dan berbahasa Inggris. Contohnya seperti wilayah Kanada dan juga wilayah Amerika Serikat. Kalau Amerika Latin merupakan kawasan Amerika yang mendapat pengaruh dari kebudayaan Latin dari Eropa Selatan. Contohnya seperti negara Meksiko dan negara lainnya. Materi selanjutnya adalah kenampakan yang ada di benua Amerika. Kenampakan yang ada di benua Amerika nanti terdiri dari pegunungan, kemudian dataran tinggi, kemudian dataran rendah, dan juga yang terakhir adalah sungai. Yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan yang terdapat di Amerika ada pegunungan Rocky di Amerika Utara, kemudian ada pegunungan Andes yang ada di Amerika Selatan, dan pegunungan Appalachian yang ada di Amerika Utara. Sedangkan dataran tinggi atau disebut juga dengan plateau di Amerika ada dataran tinggi Colorado, ada tanah tinggi Guyana, ada tanah tinggi Brazil, dan ada dataran tinggi Patagonia. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan pegunungan tertinggi di Amerika dan berapa ketinggiannya. Coba nanti kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian kenampakan alam yang ada di benua Amerika lainnya adalah dataran rendah. Oke. Dataran rendah terdapat di semenanjung Yucatan Amerika Selatan. Antara lain ada di wilayah lembah Amazon, ada di wilayah lembah Orinoco, dan ada di lembah Paraguay. Sedangkan kenampakan yang terakhir adalah sungai. Sungai utama di benua Amerika yaitu Sungai Mississippi dan Sungai Missouri. Ya, aliran sungai tersebut membentuk sebuah ngarai yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan Grand Canyon. Oke. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai iklim, ya, iklim di benua Amerika. Yang pertama ada iklim dingin, itu bisa kita temui di wilayah Alaska dan Kanada. Kemudian ada iklim kontinental, berada di wilayah Amerika Serikat di bagian timur. Ada iklim kering atau iklim gurun di barat Amerika Serikat dan pantai Chili. Kemudian ada iklim stepa yang berada di timur Gunung Rocky dan dataran Brasil. Dan yang terakhir adalah iklim tropis basah yang ada di sekitar Sungai Amazon. Itu adalah materi dari benua Amerika. Oke, materi kedua kita adalah benua Afrika. Coba kalian cari sebutan apa yang ditunjukkan untuk benua Afrika. Materi pertama yang akan kita bahas adalah letak astronomis. Letak astronomis dan geografis dari benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika yaitu terletak pada posisi 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur timur sampai 51 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis benua Afrika terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Sedangkan luas wilayah benua Afrika yaitu kurang lebih sekitar 30,3 juta kilometer persegi, di mana benua Afrika merupakan benua yang masif karena tidak banyak teluk-teluknya, pantai relatif rata, tidak banyak gunungan. Kemudian batas wilayah benua Afrika. Batas wilayah benua Afrika sebelah utara yaitu ada Laut Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia, sebelah selatan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Pembagian wilayah di benua Afrika. Oke, benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu ada Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan Afrika Barat. Pertanyaan selanjutnya, coba kalian cari negara mana saja yang termasuk dalam wilayah Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan Afrika
Afrika, pegunungan seperti pegunungan Atlas yang membentang dari pantai barat Afrika sampai Tunisia. Ada gunung Kilimanjaro yang berada di Tanzania dan gunung Kenya yang berada di Kenya. Untuk dataran tinggi di benua Afrika terbagi menjadi dua, yaitu Plato Afrika Bawah dan Plato Afrika Atas. Plato Afrika Bawah berada di wilayah utara karena lebih rendah dan lebih terputus-putus wilayahnya. Sedangkan Plato Afrika Atas berada di Afrika Selatan yang memiliki lereng yang lebih curam. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan gunung tertinggi di benua Afrika dan berapa ketinggiannya? Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah di benua Afrika berada di sekitaran daerah aliran sungai, di mana terdapat 3 daerah aliran sungai. Yang pertama adalah daerah aliran sungai Nil yang membentuk delta yang luas muaranya. Yang kedua ada daerah aliran sungai Kongo, yaitu berada di wilayah cekungan yang luas. Dan yang ketiga daerah aliran sungai Niger di Afrika Barat. Yang selanjutnya adalah sungai. Sungai di benua Afrika ada sungai Nil yang bermuara di Laut Tengah, ada sungai Zambezi yang bermuara di Teluk Mozambik, ada sungai Oreng yang bermuara di Samudra Atlantik, dan ada sungai Niger yang bermuara di Nigeria. Pertanyaannya adalah, sebutkan sungai terpanjang di dunia yang terdapat di benua Afrika dan berapa sih panjangnya? Penampakan selanjutnya adalah danau. Danau di Afrika ada Danau Victoria, ada Danau Tanganyika, ada Danau Malawi, dan ada Bangocha. Sedangkan gurun, terdapat gurun besar di Afrika. Yang pertama adalah Gurun Sahara dan Gurun Kalahari. Ada pertanyaannya, coba sebutkan gurun terluas di benua Afrika. Materi yang selanjutnya adalah iklim. Sebagian besar wilayah benua Afrika beriklim tropis, tetapi juga terdapat beberapa iklim yang lainnya. Yang pertama ada iklim tropis basah, yang kedua ada iklim tropis sabana yang berada di utara dan selatan daerah tropis. Yang ketiga ada iklim sedang yang hangat di bagian tenggara Afrika. Yang keempat ada iklim Mediterania di sepanjang Laut Tengah. Dan yang terakhir ada iklim gurun di Afrika Utara dan sebagian Afrika Selatan. Itu materi kita hari ini. Kalian sudah mengenal bagaimana kondisi benua Afrika dan benua Amerika. Ya. Coba kalian jawab pertanyaan yang ada tadi, kemudian kalian kirimkan melalui aplikasi e-learning kita yang biasa kita gunakan setiap harinya. Jika masih ada materi yang belum bisa kalian pahami, jangan malu bertanya dengan guru melalui WA maupun aplikasi e-learning kita. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.